Jembatan Penyeberangan. Sebuah cerita karya Taufik Hidayat dibacakan oleh Juni. Gagal seperti sudah menjadi alur cerita yang pasti dalam hidupku. Dari lahir, aku seakan bersahabat karib dengan ending yang menyedihkan. Berkali-kali dibuat patah hati oleh cinta, diselingkuhi, tidak direstui orang tua, bahkan kalah bersaing dengan pria yang lebih mapan pun sering terjadi kepadaku. Hubungan dengan orang tua pun berantakan. Ayahku adalah seorang yang temperamental. Ayah bukanlah tipe orang tua yang bisa diajak berdiskusi. Jika ada masalah, ayah lebih senang melayangkan tamparan daripada membicarakan. Hari ini hari Jumat di akhir bulan. Hari di mana aku menerima upah kerjaku selama 1 bulan. Tidak seperti biasa, kali ini Pak Karyo memanggilku ke ruangannya. Di perusahaanku bekerja, biasanya upah langsung ditransfer dan slip gajinya langsung di-emailkan. Aku sudah tidak enak hati dan berfirasat buruk. Mungkin hal sial akan menimpaku lagi. Benar saja, ternyata maksud Pak Karyo memanggilku ke ruangannya adalah ingin memutuskan kontrak kerja dan memberhentikanku dari perusahaannya. Lagi-lagi, kesialan menghantui. Langkahku terasa berat sekali saat meninggalkan kantor. Dadaku terasa sesak, mataku memerah, menahan air mata. Yang aku rasakan adalah duniaku hancur, hancur sehancur-hancurnya. Tuhan, maksudmu apa? Kalau ini adalah cobaan, kenapa gak ada jedanya? Sambil melamun, aku duduk di sebuah kursi di samping trotoar. Ini adalah jam pulang kerja, jalanan macet seperti biasanya. Orang-orang pulang dengan muka lesu seakan-akan ingin segera merebahkan badannya di kasur. Di dalam keriuhan itu ada seorang kakek tua penjual kopi keliling menghampiriku. Mas, kopi mas! Jujur saja saat itu moodku sedang tidak baik hanya untuk meminum segelas kopi instan saja. Tapi melihat senyuman yang tulus dari kakek itu, kuputuskan untuk membeli secangkir kopi hitam yang padahal aku tidak suka. Yaudah deh pak, kopi hitam 1 ya pak. Lalu kakek itu menyajikan kopi hitam panas untukku dengan cangkir plastik yang kira-kira ukurannya 300 ml. Sambil menyeruput kopi, aku melihat ke arah berseberangan. Di balik riuhnya orang berlalu lalang, aku melihat ada jembatan penyeberangan tapi tidak ada seorang pun yang menggunakan jembatan tersebut. Dengan terheran, aku bertanya ke kakek penjual kopi. Pak, kenapa itu jembatan penyeberangan gak ada yang pakai ya? Apalagi diperbaiki. Lalu kakek itu menjawabku sambil berbisik. Nggak lagi diperbaiki mas. Orang-orang pada takut kalau lewat ke sini. Aku sedikit kaget dan balik bertanya. Loh, kenapa pada takut pak? Banyak copet kah? Enggak mas, jembatan penyeberangan itu angker. 2 minggu yang lalu ada seorang wanita yang bunuh diri di jembatan itu. Semenjak kejadian bunuh diri itu, konon katanya sih, ada sosok penampakan perempuan memakai gaun pengantin, rambutnya panjang, mukanya putih pucat, dan bola matanya hitam penuh. Apalagi kalau maghrib-maghrib begini mas, biasanya makhluk seperti itu bisa masuk ke alam manusia saat perpindahan siang ke malam. Aku cukup terkejut dengan apa yang kakek penjual kopi itu ceritakan. Ceritanya sangat detail, membuat bulu kuduku berdiri. Sambil membereskan termos dan kopi rencengnya, kakek itu bilang, Mas, hidup itu memang berat. Bukan berarti mati itu membuat semuanya jadi lebih mudah. Syukuri saja apa yang kita punya sekarang. Saya jualan kopi keliling saja, sudah cukup mas. Yang penting sudah berusaha. Kopi hitam yang aku pesan tinggal setengah cangkir lagi. Kakek penjual kopi pun pergi. Dalam hati aku menggerutu. Tahu apa penjual kopi itu tentang hidupku? Kalau dia tahu penderitaanku, pasti nggak akan berani ngomong gitu. Mungkin bagi orang lain hidup itu anugerah. Tapi untukku, hidup itu seperti sebuah hukuman. Tiba-tiba saja aku penasaran dengan jembatan penyeberangan itu. Sedikit nekat, aku mencoba naik. Tangga demi tangga aku langkahi. Benar saja, tidak ada seorang pun yang naik lewat jembatan ini. Lampu penerangannya sudah redup. Gelap memang. Di tengah jembatan itu aku melihat ke bawah. Aku mencoba menerka pikiran perempuan yang bunuh diri di jembatan ini. Mungkin dia ada benarnya juga. Mungkin dengan bunuh diri, semua masalah yang menerpaku akan hilang bersama nyawaku di sini. Lagian, kalau aku mati pun gak akan ada yang peduli juga. Satu kakiku sudah naik di pagar pembatas jembatan. Aku sudah memantapkan hati untuk melompat saja. Aku sangat yakin bahwa dengan aku mati, semua penderitaanku akan usai. Tiba-tiba angin berembus tipis, menghembuskan aroma bunga mawar, suasana berubah menjadi mencekam. Terdengar lirih suara wanita menangis. Dari ujung mataku, aku melihat sosok yang diceritakan kakek penjual kopi. Persis seperti apa yang ia ceritakan.
Lututku gemetar, aku takut, takut sekali. Belum pernah aku melihat sosoknya seperti itu sebelumnya. Dengan lengan penuh darah dan kuku yang tajam, sosok perempuan itu menarik tangan kananku. Aku terjatuh tergeletak di antara lantai jembatan itu dan seketika aku hilang kesadaran. Dengan mata yang masih remang-remang, aku terbangun dengan sedikit pusing. Sambil tergesa-gesa, aku segera pulang ke kosan yang sudah hampir setahun aku sewa. Sesampai di kos, ibu kos sedang ngeteh di teras depan. Ibu kos memang suka sekali minum teh sambil scroll Facebook kalau semua pekerjaannya sudah beres. Bagi kami penghuni kos di sini, ibu kos sudah seperti ibu kandung kami sendiri. Ibu kos selalu perhatian ke semua penghuni kosnya. Dan Gibran baru pulang. Kok pucat gitu mukanya? Buru-buru aku cerita kalau hari ini aku dipecat dari kantor. Aku masih syok dengan kejadian di jembatan tadi. Biar cepat aku hanya membalas. Iya bu, capek banget hari ini. Aku langsung istirahat ya bu. Aku langsung berniat mandi dan ingin langsung istirahat saja. Aku menyimpan tas, membuka kardigan dan kemeja lengan panjang yang aku pakai. Ternyata di lengan kananku ada luka seperti bekas cakaran. Saat itu aku tidak berpikir panjang dan langsung pergi saja ke kamar mandi. Sambil tertunduk dan mencerna apa yang menimpaku hari ini, aku mengguyarkan air di ujung kepalaku. Segar rasanya, seakan melepas penat sesaat. Aku mengambil sabun pencuci mukaku dan membasuhkannya ke muka. Dan lagi-lagi seketika aroma bunga mawar tercium di isi kamar mandi. Pelan-pelan aku membuka mataku dan melihat ke arah cermin. Tiba-tiba ada darah mengucur di bawah cermin. Warnanya merah kehitaman. Aku sangat panik. Buru-buru mengambil handuk dan segera keluar dari kamar mandi. Sungguh aneh sekali hal yang menimpaku hari ini. Sangat jauh di luar nalarku. Belum lama dari kejadian di kamar mandi, terdengar lagi lirih tangisan. Dalam hati aku berkata, masa iya hantu mengikutiku? Ternyata saat aku merapihkan celanaku, di saku belakang ada secari kain putih dengan sedikit motif Brenda. Aku coba merenung. Emangnya aku pernah punya kain kayak gini ya? Tiba-tiba saja terdengar suara wanita dengan sedikit serak berkata, "Itu milikku." Sosok di jembatan itu benar-benar mengikutiku dan kini ia berada di dalam kamarku. Seram, sangat seram. Persis seperti yang penjual kopi itu katakan, ia memakai gaun pengantin yang sudah sangat lusuh, dengan sebercak noda darah menempel pada gaun itu. Aku memberanikan diri bicara kepadanya. Mbak, maaf, saya nggak maksud apa-apa. Tolong jangan ganggu saya lagi. Lalu ia membalas, aku mengikutimu karena aku punya permintaan. Sama sekali tidak ada dalam logikaku kalau aku bisa berkomunikasi dengan makhluk yang berbeda dimensi. Selagi kain putih itu kamu bawa, aku akan terus bisa mengikutimu kemana saja. Kain itu adalah potongan dari gaun pengantinku. Sambil memberanikan diri, aku bertanya, permintaan apa ya? Apapun selagi bisa aku bantu, asal jangan ganggu aku lagi. Kamu berhutang budi kepadaku. Aku telah menyelamatkan hidupmu. Menyelamatkan? Aku sangat tidak suka dengan orang yang ingin mengakhiri hidupnya begitu saja. Dalam hati aku bergumam, aneh banget ini setan, bukannya dia juga mati karena bunuh diri ya? Aku bertanya, mohon maaf sebelumnya nih mbak, bukannya mbak mati bunuh diri ya? Orang-orang menganggapku bunuh diri, padahal itu hanya kecelakaan saja. Aku terjatuh di atas jembatan itu di hari pernikahanku, di hari yang seharusnya menjadi hari yang paling bahagia dalam hidupku. Waktu itu calon suamiku tidak datang ke pelaminan. Ia tiba-tiba membatalkan pernikahan dan lebih memilih wanita lain dibanding menikahiku. Waktu itu hatiku sangat sakit dan melampiaskannya dengan berlari ke jembatan itu. Aku jatuh tergelincir karena masih menggunakan sepatu berhak tinggi. Ternyata wanita yang dirumorkan bunuh diri faktanya tidak seperti itu. Itu hanyalah sebuah kecelakaan. Mulai sekarang panggil saja aku Maya. Nama kamu Gibran kan? Selama masih ada kain putih itu, kapan saja kamu dapat menemuiku. Setelah semua kejadian aneh itu, aku memaksakan memejamkan mata dan berusaha untuk tidur. Hari pun berganti. Ayam silih bergantian berkokok. Matahari pagi ini cukup hangat. Kejadian hari kemarin masih seperti mimpi untukku. Aku bergegas siap-siap untuk pergi ke kantor. Sebelum akhirnya, aku tersadar bahwa kemarin adalah hari terakhirku bekerja di perusahaan Pak Haryo. Aku menarik nafas panjang. Sekarang udah nganggur lagi ya. Aku kembali kepikiran dengan permintaan apa yang sosok itu minta dariku. Tiba-tiba Maya muncul dan berkata, kan kemarin aku udah bilang panggil aja Maya, jangan panggil sosok itu.
Udah gila kali ya? Main muncul sembarangan aja kayak setan. Maya menimpaliku. Aku kan emang setan. Aneh sekali rasanya bisa ngobrol dengan hantu seperti ini. Jadi Mbak Maya ini permintaannya apa? Panggil Maya aja. Jangan pakai Mbak. Oh iya Maya, sebenarnya permintaanku mudah saja. Aku hanya ingin menikah. Kamu mau nggak menikah denganku? Celetuk Maya. Udah gila kali nikah sama setan. Nggak kau bercanda. Kamu orangnya serius banget ya? Ya gimana gak serius? Ini lagi ngomong sama hantu loh. Lalu Maya berkata, sebenarnya permintaanku sederhana. Aku hanya ingin kamu menyampaikan pesan maafku dan menjelaskan bahwa aku yang nggak bunuh diri ke ibu. Aku menjawab Maya, kayaknya kalau itu gak bisa deh. Emangnya ibu kamu tinggal di mana? Lalu Maya menjawab, nah itu masalahnya. Sekarang aku nggak tahu ibu tinggal di mana. Ibu pindah meninggalkan rumah setelah hari kematian. Entah hidup macam apa yang aku lalui ini. Entah hidup macam apa yang aku lalui ini. Aku tidak pernah terbayangkan bisa berteman dengan sesosok hantu. Sambil mencari alamat ibunya Maya, hari demi hari berlalu dan aku malah makin dekat dengan Maya. Sosok hantu yang menyelamatkanku untuk bunuh diri. Di malam yang tenang, aku pernah bertanya kepada Maya, kenapa kok kamu masih pakai gaun pengantin itu? Maya menjawab, karena dulu aku meninggal pas pakai gaun ini. Aku menimpali Maya. Berarti kalau kuntilanak itu meninggal pas pakai dasar putih? Maya menjawab, ya emang kan, ternyesot aja masih pakai baju suster. Iseng aku menjawab, berarti kalau kuntilanaknya yang pakai baju merah, dia kadar PDI ya? Maya menjawab, bukan kadar PDI, berarti dia fans MU. Udah, nggak jelas. Sampai sekarang aku masih bingung hubungan pertemanan seperti apa yang sedang kulalui dengan Maya ini. Apakah ini yang dinamakan bersekutu dengan setan? Tapi aku sangat senang karena Maya menyelamatkanku di jembatan itu. Aku bersyukur bahwa aku masih hidup. Lambat laun, kami menemukan info tentang ibunya Maya. Beredar gosip bahwa setelah Maya meninggal, ibunya memilih untuk pulang dan tinggal di kampung halamannya dulu. Aku sempat bertanya kepada Maya, kalau keinginanmu sudah terpenuhi, apa yang akan terjadi? Maya bilang, aku akan sepenuhnya hilang di dunia ini. Berarti, kamu akan hilang ya? Iyalah, dunia itu hanya tempat sementara manusia untuk tinggal. Setelahnya, kita akan kembali pulang. Makanya, selagi kamu bisa hidup, jangan sia-siakan ya. Nanti nyesel jadi hantu penasaran kayak aku. Tiba-tiba suasana berubah menjadi mellow. Maya bilang kepadaku, kamu jangan sekali-kali lagi kepikiran untuk mati ya. Kalau kamu lagi ngerasa sedih, capek, nangis, nangis aja, nggak apa-apa kok. Toh, kan hal pertama yang manusia bisa lakukan ketika lahir ke bumi adalah menangis. Jadi gak apa-apa kalau mau menangis. Masih banyak tempat yang bagus harus kamu kunjungi. Masih banyak makanan yang harus kamu coba. Masih banyak kesempatan baik yang akan datang. Aku mencoba membuat suasana agar tidak terlalu mellow. Aku bergurau. Hantu kalau senyum cantik juga ya. Hehe. Di akhir pekan ini, aku berencana untuk mengunjungi ibunya Maya. Aku akan menyampaikan pesan terakhir yang Maya amanatkan kepadaku. Kata Maya, ibunya berpostur tubuh tidak terlalu tinggi, rambutnya panjang seperti rambut Maya. Hanya saja ibunya punya tai lalat di pipinya. Maya berpesan, nanti pas ngobrol sama ibu jangan kaget ya, soalnya ibu orangnya gampang nangis. Sabtu pagi aku berangkat ke kampung halaman ibunya Maya, tepatnya di sebuah kaki gunung di daerah Jawa Timur. Setelah sampai di kaki gunung itu, aku segera menghampiri sebuah rumah yang pondasinya terbuat dari kayu. Aku mencoba mengetuk pintunya, namun tidak ada yang menjawabku sama sekali. Akhirnya, aku mencoba berputar ke arah belakang rumah. Ada seorang wanita parubaya di sana, menggunakan topi jerami dengan rambut semampai yang sedang menyirami bunga mawar di kebun belakang rumahnya. Aku mencoba bertanya, permisi bu. Ketika ibu itu berbalik, benar saja ada tai lalat di pipinya. Aku yakin sekali kalau itu adalah ibunya Maya. Ibu itu menjawab, iya mas, mas siapa ya? Karena teringat ucapan Maya kalau ibunya itu mudah menangis, aku basa-basi dulu. Itu bunga mawarnya ibu yang tanam sendiri. Iya mas, bunga mawar ini kesukaannya anak ibu. Kata dia, bunga mawar itu melambangkan keindahan dan kekuatan. Selain itu, bunga mawar adalah bunga yang menjadi simbol cinta. Mohon maaf bu, sebelumnya perkenalkan saya Gibran, teman dari anak ibu.
Saya datang ke sini mau menyampaikan pesan dari Maya. Kenapa masnya bisa kenal sama Maya ya? Panjang bu ceritanya. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa rumor tentang anak ibu yang bunuh diri itu tidak benar. Sebenarnya itu hanya sebuah kecelakaan. Dengan ekspresi menahan tangis, ibu Maya sedikit kebingungan. Ia menjawab, sebenarnya mas itu siapanya Maya ya? Aku hanya terdiam dan langsung meneruskan apa yang Maya amanatkan. Dan satu lagi bu, Maya ingin meminta maaf dan berterima kasih atas semua hal yang telah ibu berikan kepada Maya. Setelah semua hal yang Maya amanatkan, aku bergegas pamit meninggalkan ibunya Maya. Ibu Maya menarik ujung bajuku dengan wajah tersenyum. Lalu ia mengucapkan terima kasih. Setelah semua yang aku alami bersama Maya, semua penyesalan Maya pun sudah tuntas. Aku tahu Maya selalu mengikutiku, karena aku selalu membawa kain putih yang tiba-tiba saja ada di saku belakang celanaku. Aku menoleh ke belakang, dan ada Maya di sana. Karena semua amanat Maya telah aku sampaikan, inilah saatnya Maya untuk menghilang di bumi. Maya memandangku dengan sosok yang kian memudar. Maya tidak mengucapkan apa-apa, ia hanya tersenyum. Tapi aku merasa Maya sangat berterima kasih kepadaku. Sosok Maya semakin memudar, dan hilang bersama secari kain putih yang selalu aku bawa. Aneh, mungkin itu kata yang bisa menggambarkan apa yang terjadi. Bertemu dengan Maya, sosok hantu yang menyelamatkan hidupku. Mungkin itu jawaban dari Tuhan atas apa yang aku pertanyakan. Hanya saja satu penyesalanku, aku tidak pernah bertemu dengan Maya di rentang kehidupan yang aku jalani. Maya adalah nama yang akan aku ingat di sisa hidupku. Setelah semua kejadian ini, jembatan penyeberangan yang tadinya seram, sekarang sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Aku ingin hidup layaknya jembatan itu. Jembatan yang bisa menghubungkan antara sesuatu yang dulunya dianggap suram, bisa berakhir dengan tentram.